Oke teman-teman, sahabat hari ini saya diminta sekali lagi, puji Tuhan diberikan kesempatan yang baik ya untuk bisa sharing tentang sekali lagi tentang gangguan psikologis. Kemarin saya minta tolong sama Priska untuk buatkan polling. Biasanya saya akan mintakan Priska untuk polling. Kira-kira teman-teman ini mau membahas atau pengen lebih tahu tentang apa? Kemarin saya berikan tentang apakah penyimpangan seksual berupa LGBTQ itu merupakan gangguan kesehatan mental, kemudian tentang depresi dan lain sebagainya, serta autistik, ADHD dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata vote-nya lebih banyak yang terkait hal ini. Jadi kita akan banyak diskusi soal ini gitu. Oke, terkait dengan gangguan psikologis, mungkin ada yang tahu gangguan psikologis itu apa sih? Gangguan mental. Mental issue, mental breakdown, mental breakdance gitu ya. Oke, gangguan psikologis itu sebenarnya simpel sih, merupakan kondisi yang mempengaruhi pikiran, tidak hanya pikiran aja ya, pikiran dan emosi serta perilaku. Yang utamanya adalah menghambat individu itu untuk bisa beradaptasi dan melakukan aktivitasnya itu secara adaptif dan efektif. Jadi ketika temanmu atau saudaramu atau siapapun di luar sana yang sudah tidak bisa beraktivitas sebagaimana normalnya, kemungkinan mereka itu punya gangguan psikologis. Diagnosanya apa? Kita perlu akses lebih lanjut. Hanya memang memang kompleks seperti itu. Hambatannya berupa apa? Dalam relasi sosial, sudah tidak bisa berelasi sosial, mengisolasi diri, contohnya seperti itu. Tidak mau melakukan pekerjaan, jadi isinya tidur terus, atau malah aktif terus, nggak bisa tidur, gitu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang gangguan depresi. Kemarin saya sempat tanyakan sama Priska, ini aku ada pilihan seperti ini. Kira-kira mana yang lebih diminati sama teman-teman? Ini Kak, yang kedua ini, yang tentang depresi, suicide dan lain sebagainya. Lalu dia bilang gini, lagi pada depresi Kak kayaknya. Semoga tidak ya, kan takut ini soal ada yang depresi, gitu. Oke, gangguan depresi itu merupakan gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi sekali lagi pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi psikologi kita itu terbagi menjadi 3, perilaku, kognitif, serta emosi. Itu yang membentuk kepribadian kita. Gak bisa ditinggalkan salah satu, cuma perilaku tok gak bisa menjadi kepribadian. Gitu. Ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, sehingga individu kehilangan minat untuk melakukan aktivitas. Sedih yang mendalam ini biasanya 2 minggu berturut-turut, itu baru kita bisa katakan sebagai orang yang depresi. Tapi kalau sehari 2 hari karena putus cinta, bukan bukan depresi, itu cuma sedih dan belum move on gitu. Kalau cuma seminggu, ya itu wajar ya. Saya juga pernah kayak gitu, seminggu sedih karena putus, tapi kemudian kan bisa bangkit lagi gitu. Cuman memang beberapa orang itu akan bisa depresi karena putus cinta. Bisa aja. Atau karena orang tua yang bercerai, atau karena mengalami kekerasan dalam pacaran atau kekerasan dalam keluarganya, itu juga bisa. Gitu. Yang terpenting adalah tanda-tandanya itu, simptomnya ada nggak ya? Oh, jenisnya dulu aja. Jenisnya itu ada banyak sekali ya teman-teman. Ada depresi mayor, itu yang depresinya selama 2 minggu, itu baru kita katakan depresi. Kemudian kehilangan minat untuk melakukan aktivitas apapun. Biasanya mereka ini akan tidur terus kerjaannya, gak mau aktif, tidur terus, gak mau mandi, gak mau makan. Kehilangan minat untuk beraktivitas dan berelasi sosial itu mereka sudah gak mau gitu. Lalu ada depresi persisten, itu selama 2 tahun. 2 tahun itu mengalami depresi.
Begitu, itu yang namanya dengan depresi persisten. Lalu postpartum depression atau depresi pasca partum itu apa? Pasca partum itu apa? Coba, aku ada hadiah gimmick. Ayo. Apa? Depresi pasca melahirkan. Oh, kok sudah Kak Septo jawab? Oh, nanti hadiahnya dapat di belakang. Ya, ini adalah depresi pasca melahirkan. Beda dengan baby blues. Baby blues itu hanya 2 minggu. Kondisinya hanya 2 minggu. Kalau sudah lebih dari 2 minggu bisa dikatakan PPD atau postpartum depression. Kalau boleh sharing, kakak saya ini termasuk salah satu orang survivor PPD. Ya, karena kakak saya itu kebetulan tinggal sendiri di Amerika, tidak ada siapapun, hanya keluarganya dan anaknya. Jadi seperti ini tuh bisa kena PPD, karena apa? Bukan karena tidak ada support dari keluarganya, tidak ada support dari suaminya, tapi karena kakak saya waktu itu membatasi dirinya untuk berelasi. Dia juga masih beradaptasi dengan budaya di sana. Kan kalau kita ya, kalau di Indonesia melahirkan, oh semua nenek, sepupu, siapapun datang, ngomong semuanya pengen gendong. Kakak saya enggak, kakak saya sendiri. Gitu. Kalau ya dia juga sudah sharing tentang ini dan harapannya sih tetap bisa memberikan awareness tentang pentingnya support terhadap perempuan pasca melahirkan. Karena ya teman-teman, kalau boleh sharing juga, perempuan itu memang apa ya, takdirnya kita menstruasi, melahirkan, menyusui, masak. Tapi ketika sudah dibilang lah itu kan tugasmu, melahirkan lah itu tugasmu, kamu yang merawat ya tugasmu dewe, ya enggak kayak gitu. Kita tetap butuh support dari siapa? Dari pasangan, yaitu suami dan keluarga lainnya, kayak gitu. Selanjutnya bipolar disorder. Bipolar itu bukan tiba-tiba kita dari nangis terus nanti ketawa lalu itu disebut bipolar. Jangan sembarangan kita mengatakan orang ini bipolar hanya karena moodnya berubah gitu. Mood ini bipolar itu terdiri dari dua episode. Yang pertama adalah episode depresi, selama misalnya 1 bulan itu dia depresi terus. 1 bulan dia depresi terus. Bulan depannya dia maniak, sangat produktif, sangat bersemangat, sangat berenergi. Itu baru kita sebut sebagai bipolar. Jadi kalau kita mood swing, perempuan ini lagi mood swing karena PMS, itu bukan bipolar atau apa ya, karena memang hormon. Oke, selanjutnya depression with psychotic symptoms. Jadi depresi ini, psikotik itu ditandai dengan halusinasi, teman-teman. Halusinasi dan delusi. 2 hal itu berbeda ya. Halusinasi itu kita secara audio, misalnya mendengar bisikan-bisikan atau melihat sesuatu yang tidak kelihatan, kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini salah satu murid saya ada yang depression with psychotic symptoms. Jadi perjuangannya luar biasa buat dia harus bisa kembali pulih gitu. Nah, ini ya tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa gejala umumnya seseorang dengan depresi itu adalah adanya perasaan rendah diri, merasa putus asa, tidak berharga gitu. Lalu perasaan sedih berkepanjangan. Jadi kalau cuma seminggu, 2 hari, 3 hari itu bukan termasuk depresi. Minimal adalah 2 minggu. 2 minggu berturut-turut persisten, 2 minggu itu dia mengalami sedih yang berkepanjangan.
gitu. Insomnia, nggak bisa tidur, atau malah tidurnya terlalu banyak. Kayak tapi bukan berarti kita gampang ketiduran, itu termasuk itu ya. Ngantuan itu diabetes kemungkinan, bisa boleh. Lalu kehilangan minat dan ketertarikan untuk melakukan aktivitas karena wes pikirannya terlalu kalut dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya sulit konsentrasi, diajak ngomong nggak nyambung, ngangong-ngangong gitu. Itu salah satu tandanya. Jadi itu ya teman-teman, depression itu tidak kelihatan atau tidak dirasakan. Kayak misalnya kita punya penyakit fisik, kita sakit perut lah gampang kita bilang ke dokter tuh, saya sakit perut mules sudah berapa hari. Tapi depresi itu mungkin kadang-kadang kita suka denial gitu, denial bahwa kita sebenarnya bisa mengatasi semua masalah kita itu sendiri, padahal enggak selalu. Kadang-kadang ketimpangan dalam gender itu juga termasuk yang mempengaruhi. Misalnya laki-laki, gampang aja saya sebut laki-laki. Laki-laki itu di norma sosial kita, di lingkungan kita itu sudah terbentuk dari kecil. Kamu tuh harus kuat. Laki-laki kok nangis, laki-laki kok cengeng. Padahal ketika kita nangis, ketika kita sedih, itu perlu di-embrace saja. Orang Tuhan kasih kita air mata kok. Tuhan kasih kita rasa sedih. Kalau sudah nonton Inside Out, kita tahu bahwa emosi sedih itu salah satu emosi utama kita. Maka embrace. Jangan malu kalau punya rasa sedih. Masa bangga dengan perasaan emosi yang bahagia, tapi malu menyembunyikan rasa sedih itu. Gitu. Jadi ini adalah beberapa mungkin pernyataan yang tidak benar terkait depresi. Depresi itu bukan penyakit nyata. Itu akan berlalu. Kamu cuma perlu dekat sama Tuhan. Kamu cuma perlu sholat 5 waktu. Kamu kurang doa kali. Betul. Spiritual itu membantu kita untuk pulih. Tapi itu sebagai tambahan, bukan yang terutama. Gitu. Namanya kalau ada ikhtiar, ada apa satunya? Ada doa dan ikhtiar kalau enggak salah. Kita perlu berdoa, perlu. Tapi harus ada usaha yang dilakukan. Lah kalau sudah doa setiap hari misalnya, lalu tidak mendapatkan pertolongan yang diperlukan. Misalnya kamu sakit perut wes, mencret. Kamu berdoa setiap hari tapi enggak ngasih obat. Istilahnya kayak gitulah gampangnya. Ya kan tetap sakit perut. Makin kurus kamu mencret terus, enggak dikasih obat. Gitu. Depresi itu terjadi karena situasi sulit. Jadi orang kaya enggak bisa kena depresi. Bisa. Bisa, siapapun tuh bisa kena. Tidak memandang, depresi itu tidak memandang sama sakit fisik lah. Tidak memandang usia, tidak memandang status sosial ekonomimu, tidak memandang gender juga, semua bisa kena. Gitu. Kalau hari ini kena suatu masalah, langsung depresi, ya enggak gitu. Biasanya situasi sulitnya itu sudah menumpuk
tapi tidak mau diatasi. Kurang bersyukur. Kamu kan orang kaya, kok bisa depresi? Makin gila. Kamu loh makan enak setiap hari, kok bisa depresi? Orang tuamu loh crazy rich, kok bisa depresi? Biasanya kalau orang-orang kaya seperti itu, apa penyebab umumnya? Uang, kebanyakan uang, bingung mau diapain. Kesepian, kesepian paling utama. Nggak punya teman. Atau karena orang tuanya itu yang protektif. Atau malah orang tuanya itu ignoran. Anaknya butuhnya perhatian, kasih sayang, yang dikasih uang 10 juta. Nggak jadi sedih, kalau kalian pasti nggak jadi sedih. Yakin saya. Langsung sembuh, nggak jadi depresi. Oke, nggak jadi. Tapi kalau misalnya orang-orang kaya yang setiap hari dikasihnya uang itu nggak bisa menggantikan. Maka bersyukurlah punya orang tua yang perhatian, yang menyayangi. Kenapa Jus? Bersyukurlah punya, ya gimana pun orang tua. Kadang-kadang mungkin aduh, saya opo sih kok ngomel ae. Tapi itu bentuk perhatian, sungguh itu. Ternyata itu loh yang kita butuhkan. One day kalau misalnya kayak anak rantau seperti saya ini, kangen juga dimasai. Kangen juga diomeli mama, diomeli papa, kok jam 10 belum pulang. Gitu, itu bentuk-bentuk kasih sayang orang tua yang perlu kita syukuri. Nah, depresi bisa hilang dengan berpikiran positif. Kamu loh mikir positif aja. Mikir yang positif terus. Jangan larut dalam kesedihanmu. Coba mikir-mikir yang positif aja. Mikir yang membuat kamu senang. Ya enggak gitu caranya. Kadang itu kita butuh sekali bantuan, tapi suka gengsi untuk minta pertolongan. Gitu. Maka peran orang lain itu juga penting. Selain support system, dukungan yang diperlukan, professional help is needed. Ya, ini yang tadi saya di awal sudah sampaikan ya. Kamu sedih karena putus cinta, ya wajar lah. It's okay. Tapi kayaknya anak-anak yang cowok ini sudah happy semua kok ya. Kayaknya sih begitu. Nggak tahu, nanti coba lihat close friend-nya ya. Dicek close friend-nya. Atau second account-nya dicek coba. Ya, sedih tuh bukan depresi ya, salah satu simptomnya ya. Emosi yang paling dominan adalah sedih memang. Tapi bukan berarti kamu sedih 2 hari itu disebut depresi, itu bukan. Nah, gangguan depresi itu sebetulnya tidak selalu diikuti dengan suicidal thoughts atau self-harm. Suicidal thought itu pemikiran untuk mengakhiri hidup. Pemikiran, baru mikir, kayaknya aku nggak pernah ada di dunia ini akan lebih baik gitu. Seperti itu. Atau kayaknya mending aku nggak usah aja di sini. Kayaknya orang-orang juga nggak ada yang peduli sama aku. Kadang-kadang orang-orang dengan depresi itu seperti itu. Gitu.
mikir bahwa orang lain itu nggak ada yang peduli dengan kematiannya, ada atau nggak ada dia itu nggak ada bedanya. Gitu. Self harm seperti biasa ya, yang kita tahu menyakiti diri sendiri. Bentuknya tidak harus dalam bentuk menyilet-nyilet, jambak rambut, atau jedutin kepala ke tembok. Ya, ini murid saya ada yang seperti ini self harmnya, jedutin kepala di depan saya. Wah, I'm so stupid, I'm so stupid, I'm so stupid. Sampai dibentak, harus dibentak. Gigit kuku itu cemas, kecemasan. Nanti kita bahas soal kecemasan tentang gigit kuku ini. Oke, mari silahkan di scan. Bukan QRIS ini ya. Mari silahkan dijawab. Kalau teman dekatmu mengalami gangguan depresi, apa yang akan kamu lakukan? Oke, ya intinya seperti itu ya. Support, didengarkan, jangan diberi aduh sabar ya. Jangan dikasih kata-kata kamu tuh kurang ibadah, kurang dekat sama Tuhan, kamu kurang bersyukur. Coba hindari kata-kata yang seperti itu. Gitu. Atau kamu mikir yang positif aja. Cari kegiatan lah yang positif. Ya itu bisa membantu, tapi yang terpenting adalah professional help. Gitu. Enggak sampai 10 juta ada BPJS. Silakan. Bisa BPJS psikolog dan psikiater. Kalau mau coba silakan ke Menur, itu sudah ada BPJS-nya. Di puskesmas juga sudah ada ya, psikolog-psikolog menggunakan BPJS. Atau ke saya, tapi bayar. Maaf gak gratis ya. Selanjutnya adalah non-suicidal self-injury. Jadi ini tujuannya sebenarnya mereka itu hanya ingin melukai dirinya sendiri aja. Tidak ada kepikiran mau meninggal. Tidak ada pikiran seperti itu. Jadi tujuannya ya udah. Jadi rasa sakitnya dia itu lebih baik sakit di sini daripada sakit di sini. Sakit kan berdarah itu bisa mengobati rasa sakitnya. Jangan di hati. Gitu. Tanda-tandanya biasanya orang-orang dengan dengan kesukaan melukai diri sendiri ini pakainya lengan panjang atau pakai jaket full. Coba dicek tangannya, dicek. Ya, gitu. Kalau di sini sudah habis spotnya di kaki, gitu. Atau ada yang menggantinya dengan tato, piercing, sama aja itu self harm. Begini ya bentuk-bentuknya, sudah aware semua ya. Kenapa ya kok harus sampai melukai diri sendiri? Kok nggak ada cara lain aja gitu loh? Mencari perhatian. Ada lagi? Rasa sakit. Melampiaskan rasa sakit. Childhood trauma bisa. Ada trauma yang mendalam, nggak selesai di masa lalu, dipendam, lalu ya ibarat kata tuh kita tuh kalau punya trauma yang nggak selesai, itu kita tekan terus sampai ke alam bawah sadar. And one day itu seperti bom waktu. Jadi dia suatu saat akan meledak. Dan ketika meledak itu bisa uring-uringan kayak orang stres gitu. Sebenarnya mereka itu tidak tahu caranya meregulasi emosi atau mengelola emosinya.
Kalau kita individu yang normal, kalau kita mengalami sedih, biasanya apa? Makan es krim, makan coklat, jalan-jalan, olahraga, main game, dan lain sebagainya. Mereka enggak tahu caranya seperti itu. Enggak tahu. Itu bahkan melakukan itu pun enggak mood mereka. Enggak bisa. Tidak tahu cara meminta pertolongan. Sekali lagi ini banyak terjadi pada laki-laki, ya, gengsi minta tolong, gitu. Jadi ini sebenarnya saya punya goals ke depan untuk sedikit memberikan awareness pada laki-laki, karena mereka tuh sebenarnya rentan dengan gangguan depresi, bahkan melakukan tindakan bunuh diri, gitu. Suatu ketika saya punya teman itu yang suka self harm, silet-silet tangannya. Lalu dia bilang sama saya gini, ya kenapa ya kamu harus repot, wong ini badanku kok. Ya hakku lah. Itu, terus habis itu saya bingung menjawab apa. Waktu itu saya masih S1, bingung saya menjawab apa. Karena ya benar, itu hak dia. Itu badannya dia, aku nggak kena lukanya kok. Lalu ada yang bilang gini, kalau nggak berdarah ada yang ganjel, nggak selesai lukanya. Cuma ini satu-satunya cara biar aku nggak sakit. Lihat darah gitu baru puas mereka, baru lega, gitu. Kadang nggak sadar aja aku kayak gitu, tiba-tiba sudah ambil silet ke kamar mandi lalu silet-silet. Karena itu kebiasaan. Dan orang tua yang ignoran, orang tua yang misalnya terlalu sibuk dengan pekerjaan, itu biasanya nggak tahu kondisi anaknya tuh akan seperti ini, gitu. Biasanya kan kayak gitu. Ini, ketika saudara atau teman dekatmu memiliki perilaku self harm, apa yang kamu lakukan? Tolong menawarkan dia untuk bercerita dan menjadi pendengar yang baik. Saya berusaha untuk memberikan ketenangan. Kalau ditahan, kalau kondisinya dia lagi di kamar sendirian, ya apa mau ditahan. Karena kan biasanya mereka melakukannya sendirian, bukan terang-terangan di depanmu mereka kayak gitu. Sebenarnya yang terpenting adalah memberikan afirmasi yang positif dulu, teman-teman. Kamu spesial, kamu berharga, semua orang sayang sama kamu. Itu yang penting. Karena mereka kayak gitu tuh merasa bahwa gak ada yang peduli sama dia, gitu. Tunjukkan bahwa kamu tuh ada dan kamu itu hadir untuk dia. Dan meyakinkan bahwa kamu itu berharga di mataku, di mata orang-orang sekitarmu, di mata Tuhan. Tuh. Gitu, tanyakan apa kabarnya. Kalau sudah kelihatan dia sering nggak ada, misalnya nggak hadir di gereja, kok lama nggak gereja, ada apa, gimana kabarmu? Jangan langsung ditanya, kamu ini ya, kamu punya pergaulan yang nggak bagus ya, atau apa? Jangan langsung ditembak seperti itu. Tapi pastikan dia itu nyaman dulu, tanyakan kabarnya bagaimana. Siapa lebih rentan melakukan tindakan bunuh diri? Oh, kayaknya saya ada vote ya di sini. Di vote. Siapa lebih rentan melakukan tindakan bunuh diri? Kapan lalu kalau tidak salah ada seorang mahasiswa di yang apartemen dekat Pakuan City Mall, Edu City, yang terjun dari lantai berapa ya? 20 atau berapa? Sampai akhirnya meninggal dunia. Mari kita lihat seberapa rentan sebetulnya laki-laki ataukah perempuan. Mungkin ada yang mau berpendapat kok bisa laki-laki, karena vote-nya ternyata lebih banyak laki-laki. Saya kasih coklat 1. Oh, nggak usah, di situ aja ya.
Oh begitu. Maksudnya di live ya? Atau gimana? Kalau menurut saya kenapa? Karena saya salah satu yang menjawab kenapa laki-laki. Karena memang laki-laki itu kan tanggung jawabnya besar ya. Maksudnya sebagai tulang punggung keluarga. Terus juga memang udah yang tadi sudah dibilang juga sama Kak Lucy, kalau misalnya mereka udah dikasih tahu dari kecil tuh mereka nggak boleh jadi orang yang istilahnya nggak berguna gitulah. Karena nanti di keluarga akan dipandang atau sebagai kepala. Jadi tanggung jawabnya banyak, karena banyaknya tanggung jawab itu bikin mereka seperti ya jatuhnya jadi kayak depresi ya, karena banyak tekanan dari kanan kiri depan belakang, belum kerjaan keluarga, belum lagi orang tuanya mungkin gitu sih kalau menurut saya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan perempuan juga. Gitu aja. Terima kasih. Oke, makasih Kak Septa. Mungkin ada yang jawab perempuan. Oh coklatnya nanti aja ya Kak. Hah? Dark coklat ini Kak, suka nggak? Oke, mungkin yang jawab perempuan, siapa yang mau jawab? Siapa yang jawab perempuan tadi? Saya kasih coklat 1. Sekar. Kenapa Sekar? Pakai mic-nya. Aku jawab perempuan sih, karena kan aku perempuan. Jadi aku melihat perempuan itu setuju dengan Kak Septa. Memang laki-laki juga banyak pikiran. Cuman kalau wanita itu lebih complicated lah Kak perasaannya. Jadi kadang kan kita tuh perempuan suka kalau cowok kan terlihat cuek ya sama omongan orang. Tapi kan kalau wanita kan kadang diomongin gendut atau diomongin jelek gitu kan, kita suka kepikiran ya. Atau kan kadang kita dalam pertemanan, kita dalam seperti apa kan, omongan orang kan kalau di perempuan tuh kan terlalu dipikir ya, terlalu overthinking. Jadi kayak terlalu dalam di pikirannya sih kalau menurutku. Kalau dalam perempuan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Sekar. Silakan coklatnya. Ada lagi mungkin yang berpendapat, silakan. Silakan Nathan. Pakai mikrofonnya. Nathan menjawab apa? Laki-laki atau perempuan, lalu kenapa? Saya mau menjawab laki-laki karena kalau dari jawaban-jawabannya sebelumnya ini kan lebih ke day to day modern life ya. Yes. Tetapi kalau misalnya kita lihat secara global, yang paling banyak untuk ikut perang itu kebanyakan mostly cowok ya. Apalagi dengan beberapa trauma, dengan kayak setelah peperangan itu ada teman yang meninggal, cacat seumur hidup apa segala macam. Kebanyakan cerita-cerita yang saya tahu emang cowok yang banyak bunuh diri karena nggak kuat ini itu apa segala macam. Oke. Terima kasih Kak Nathan atas jawabannya. Oh ya, coklatnya. Mau silahkan. Oke, sekali lagi deh yang menjawab perempuan. Siapa yang menjawab perempuan? Atau nggak yakin atau merasa dua-duanya sama aja? Dua-duanya sama aja. Mungkin sekali lagi deh yang menjawab lebih banyak perempuan. Oke, sini aja ya. Iya, silakan. Kalau saya yang rentan menurut saya wanita ya. Karena ya hampir mirip sama Sekar sebenarnya. Oh, hampir mirip sama Sekar. Karena kalau saya sendiri mirip Sekar. Enggak, karena menurut saya lebih ke, kalau cowok lebih ke apa? Logika ya. Ya. Artinya kita bakal mikir kalau misalnya kita bunuh diri nggak menyelesaikan apa-apa juga gitu. Maksudnya ada hal yang bisa diselesaikan lah. Tapi saya mikirnya, ini pemikiran saya ya, wanita pakai perasaan. Jadi lebih complicated lah. Iya. Jadi yang menyebabkan peluang untuk bunuh diri lebih tinggi. Kalau menurut saya sih itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jimmy. Silahkan diambil coklatnya atau diminta tolong. Terima kasih ya. Oke, terima kasih kakak-kakak jawabannya. Sebetulnya memang secara global itu laki-laki memang. Laki-laki itu lebih rentan. Karena apa?
mereka masih ada nyalinya untuk bunuh diri, itu ada nyalinya. Nyalinya itu lebih besar. Kalau cewek itu masih mikir-mikir, aduh nanti lah sakit yo, minum baygon nanti lah aku ini nggak bagus ya apa, atau takut kesakitan. Biasanya cewek itu akan mikirnya kayak gitu. Makanya ya seperti itu. Tapi bukan berarti wanita itu nggak lebih punya tekad juga untuk mengakhiri hidupnya. Biasanya sama aja. Hanya memang laki-laki karena pressure-nya lebih besar, terus selain itu juga karena tekanan dari lingkungannya, tekanan sosialnya, pekerjaannya, mungkin ada yang punya utang luar biasa. Bisa aja. Ditambah dengan nyalinya yang besar. Gitu. Itu sih. Kalau perempuan sebetulnya masih ada upaya untuk minta tolong lah. Gitu. Karena yang jalan kan emosinya. Sedangkan laki-laki karena seperti yang disampaikan Kak Timi, yang jalan adalah logikanya. Logikanya justru malah mengakhiri hidup itu menyelesaikan masalahnya. Itu kalau laki-laki. Ya, dari lebih tinggi memang laki-laki. Tuntutan laki-laki harus selalu kuat. Nah itu. Mungkin ketika nanti kakak-kakak sudah berumah tangga, memang alangkah lebih baiknya menyampaikan ke generasi selanjutnya bahwa kita itu punya emosi dan enggak apa-apa, kita itu sedih, boleh. Gitu. Karena larangan-larangan dari mungkin saya juga termasuk, enggak sih, sebenarnya karena saya bertiga perempuan semua, saya kan enggak apa-apa, cewek nangis enggak apa-apa. Tapi memang setahu saya generasi-generasi sebelumnya ketika punya anak laki-laki itu kalau nangis harus ditahan, enggak boleh nangis. Gitu. Tapi justru penyampaian yang seperti itu menghambat laki-laki untuk bisa jauh lebih kuat gitu, malah terlihat lemah karena kan harus terlalu kuat dan lain sebagainya. Yang kedua karena tuntutan pekerjaan itu untuk sekarang trennya memang seperti itu. Laki-laki harus mapan sebelum usia 25 misalnya, harus punya tabungan 100 juta misalnya untuk menikahi gitu-gitu. Nah, sekarang kita masuk ke gangguan kecemasan. Saya salah satu orang dengan kecemasan ketika menghadapi pikiran-pikiran yang nggak diinginkan. Biasanya malam-malam saya asam lambung, pusing, mual. Mas Andi saksinya. Jadi jam 1 kadang-kadang suka diributi, di chat gitu. Untungnya masih bangun, kalau nggak bangun ya udah. Saya pernah saking anxiety-nya, malam-malam itu jalan sendiri, keliling komplek, jalan kaki, biar capek lalu ngantuk tidur, gitu. Itu saya. Sampai sekarang masih seperti itu, makanya sudah minta pertolongan juga, masih berusaha untuk diatasi, gitu. Intinya sebenarnya mereka itu punya rasa cemas dan ketakutan yang berlebihan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau saya mengganggu tidur dan kualitas tidurnya tuh jadi nggak bagus ya, walaupun tidur 5 jam tapi itu nggak efektif, nggak bagus gitu kualitasnya. Besokannya masih capek gitu, saking cemasnya. Nah, ini salah satu beberapa jenisnya ya. OCD itu termasuk gangguan kecemasan, obsessive compulsive disorder. PTSD, post traumatic stress disorder. Ya, ini pasca peristiwa traumatis biasanya ada anxiety yang berlebihan, lalu panic attack, sampai sesak nafas, sampai keringat dingin, gitu. Nah, ya ini salah satu beberapa simptomnya ya, jantung berdebar. Biasanya fisik sih, fisik dan sulit konsentrasi.
Ya mungkin kayak overthinking juga ya, ada pikiran-pikiran yang tidak diinginkan gitu. Sebenarnya penyebabnya itu karena kesulitan aja untuk mengelolanya. Emosi cemasnya itu sulit untuk dikelola gitu. Lalu takut aja untuk menghadapi. Biasanya orang-orang yang cemas itu seperti itu gitu. Lalu salah satunya juga adalah perfeksionis ya teman-teman. Perfeksionis itu bukan ditandai dengan ingin punya pekerjaan yang bagus atau punya tugas yang bagus. Harus aku yang bagus, bukan harus seperti itu. Kalau saya, perfeksionis saya adalah membandingkan diri saya dengan orang lain. Jadi ketika saya nggak berhasil dan dia duluan yang berhasil, itu saya stres. Gitu. Waktu zaman-zaman S1 itu sampai nggak tidur karena teman saya udah sampai skripsinya udah bab 5, sedangkan saya masih bab 4, itu nggak bisa tidur. Gitu. Itu saya seperti itu. Nah ini juga mungkin kalau teman-teman punya tanda-tanda perfeksionis, segeralah berdamai dengan dan menerima diri sendiri. Itu yang terpenting dan terutama. Nah sebenarnya caranya gampang ya, caranya gampang, terlihat gampang sih, tapi sebenarnya sulit. Saya pun juga masih belajar. Ada latihan relaksasi, bukan pijet relaksasi ya. Ya itu bisa, tapi boleh dicoba. Tapi latihan nafas. Ada YouTube biasanya kok yang ada tutorial YouTube untuk relaksasi ada. Healthy diet, makan makanan yang sehat, buah, sayur, gitu. Bukan ketika malah cemas malah dikasih gula, dikasih micin, itu sebenarnya nggak bagus. Gitu. Malah badannya jadi nggak baik gitu loh. Olahraga sebenarnya sangat membantu olahraga itu, cuma kadang-kadang suka malas ya, kenapa ya? Dulu saya itu pernah terbantu sama renang, karena anxiety jam berapa ya, siang-siang gitu, sorenya langsung renang. Soalnya kan lebih capek ya renang itu. Mengurangi kafein dan merokok. Saya yakin nggak ada ya. Journaling itu juga membantu, expressive writing itu membantu, dan meminta pertolongan itu pasti. Terakhir, hoarding disorder. Ini kebetulan saya pakai hoarding disorder ini karena sering lewat di FYP TikTok saya. Anak kos-kosan perempuan. Ya ampun Tuhan, kayak gitu ya. Numpuk sampah semuanya ditumpuk, bahkan buang air segala macam itu di situ, gitu. Tapi mereka itu sebenarnya teman-teman merasa terlebih terganggu kalau barang itu dibuang. Kalau barang itu nggak ada, tempatnya mereka nggak penuh, mereka ambil di luar, masukin ke dalam. Sebenarnya unik ya cara berpikir orang dengan gangguan mental itu. Kok yang nggak masuk akal, tapi make sense buat mereka, make sense. Mereka itu sulit terpisah dengan barang-barang yang tidak perlu. Cek aneh terpisah sama sampah, nggak bisa, aneh banget. Dan ada rasa kebutuhan yang dirasakan untuk menyelamatkan benda-benda tersebut. Diselamatkan, disimpan baik-baik. Mana tahu butuh buat apa? Sebetulnya hoarding disorder itu belum jelas penyebabnya apa. Karena apa? Bukan belum tentu sih. Tapi mungkin ini adalah hal-hal yang menyebabkan ya. Yang salah satunya meningkatkan faktor resiko mengembangkan individu itu menjadi punya hoarding disorder. Mereka tidak pernah diajari memilah barang yang berharga, tidak berharga itu mereka nggak pernah tahu dari kecil. Faktor ekonomi, iya betul ini. Mengalami gangguan psikologis lain, misalnya skizofrenia, gangguan depresi, itu
Karena mereka terpisah ya dari realita, mereka cuma fokusnya pada imajinasi dan pikiran mereka sendiri. Jadinya karena putusnya dengan realita itu sulit untuk merawat diri, untuk makan gitu itu sulit. Ditinggalkan orang yang dikasihi, biasanya ditinggal meninggal gitu-gitu. Karena nggak ada yang bantu membersihkan, jadi wes tumpuk aja. Gitu, mana tahu dibutuhkan sama arwahnya atau ya apa gitu. Dan genetik ini mungkin ada riwayat keluarga yang punya kondisi hoarding disorder juga, seperti itu. Nah, terakhir saya mau memberikan friendly reminder aja untuk kita semua, bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Sekali lagi saya tekankan, sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Sehingga jangan diabaikan. Ketika Tuhan sudah bilang bahwa tubuh kita adalah bait Allah, tubuh yang dimaksud itu bukan fisiknya aja, tapi jiwa dan raga kita. Itu perlu dikasihi juga, perlu disayangi. Sehingga teman-teman, ketika kamu merasa tidak dikasihi atau cintamu itu bertepuk sebelah tangan misalnya ya, jangan khawatir, cintai dirimu dulu. Itu yang penting, cintai dirimu dulu, terima dirimu apa adanya dulu. Baru gampang kamu mencintai orang lain. Gampang. Mengenali gangguan kesehatan mental itu seharusnya menyadarkan kita bahwa siapapun itu rentan mengalaminya. Siapapun. Tanpa memandang umurmu. Klien saya yang di Madura itu umur SMP 14 tahun sudah schizophrenia. Schizophrenia itu kalau misalnya kalian lihat orang gila yang di pinggir jalan yang tidak pakai baju tubuhnya kotor, itu schizophrenia. Yang halusinasi, orang gendeng nggak bisa diajak ngomong itu loh. SMP kelas 2 sudah schizophren. Kelas 2, seumur siapa di sini kelas 2 ya? SMP. Sudah halu dia pikirannya. Kelas 2 SMP. Itu. Kemudian dari latar belakang keluarga yang apa istilahnya yang taat agama, itu juga bisa kena rentan. Gitu. Adiknya klien saya yang di Madura itu, adiknya klien saya, baru-baru ini orang tuanya itu telepon saya. Karena anak ini mulai sama kayak kakaknya, SMA kelas 1. Sama aja kan? SMA kelas 1 anak ini sudah mulai seperti kakaknya dulu. Gak mau makan, gak mau mandi, gak mau sekolah. Karena apa? Menjadi korban pelecehan seksual oleh guru silatnya. Jadi laki-laki sesama laki-laki. Tapi begitu ibu ini cerita sama saya, dia marahnya luar biasa. Karena malu, aib. Tapi lebih mengerikan lagi kalau misalnya kita tidak melawan pelakunya. Jadi sekali lagi untuk laki-laki, jika mengalami pelecehan seksual, baik dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan sekalipun, speak up, jangan malu. Ya, gitu. Kalau diomongi sekali dia tidak berubah, maka laporkan, viralkan. Ya, karena saya sedih banget gitu loh. Laki-laki ini kadang-kadang butuh sekali pertolongan kita, hanya mereka tuh malu. Butuh dipupuk, butuh dipeluk, butuh dirangkul sebetulnya. Tapi itu malunya itu sudah menutupi itu semua gitu ya. Nah,
Maka jadilah teman-teman pribadi yang penuh kasih dan empati kepada siapapun, karena kita tuh nggak pernah tahu apa yang mereka alami. Mungkin hari ini oke happy-happy aja, besok amit-amit terjadi sesuatu, kalian guyoni dia, gitu aja kok nangis, gitu aja kok apa. Padahal itu menurut dia besar. Cerita lagi. Tapi pasti di sini saling membantu kok, saya yakin saling membantu karena lingkungannya sangat baik. Ya, gitu. Siapapun ya teman-teman, berbuat baiklah dan berempati, gitu. Tidak perlu takut tidak mendapatkan pertolongan. Kadang-kadang kita kita nggak mau cerita karena kita tuh merasa orang itu sudah penuh masalahnya, ngapain ditambah masalahku. Aku selalu bilang gitu juga. Sering mikir kayak gitu. Tapi yakinlah bahwa Tuhan itu akan selalu memberikan kita pertolongan. Tuhan tuh selalu ada melalui orang-orang sekitar kita, resources yang kita punya, maka manfaatkanlah itu. Gitu. Nah, terakhir banget. Marilah kita budayakan untuk menghindari gangguan kesehatan mental itu sebagai bahan bercanda. Ini yang ada di TikTok juga sekali lagi. Salah satu peserta COC yang mengatakan jangan kayak orang autis. Lalu itu menyinggung semua orang. Karena itu nggak baik. Gitu. Walaupun kadang-kadang saya harusnya refleksi diri sendiri. Saya kadang-kadang juga bilang kamu kok gila, mau gendeng gitu. Itu kan sebenarnya nggak bisa ya, nggak boleh kayak gitu. Gitu. Maka jangan dinormalisasi mengatakan kamu kok main HP terus kayak orang autis apa, kamu bipolar ya, dikit-dikit mood swing gitu-gitu, jangan. Karena kita tuh juga butuh orang-orang profesional kesehatan mental itu butuh sekali waktu dan tenaga untuk mendiagnosa orang ini bipolar kah, depresi kah, gitu. Jadi jangan dibuat bercanda kalau bisa. Begitu sih. Oke, ini sekian dari saya. Mungkin apakah masih ada waktu? Kalau tidak, mungkin ada pertanyaan ya apa? Di mana? Di live. Oh, ada pertanyaan. Boleh? Enggak. Ini mau menyampaikan pertanyaan dari live. Cek, oke. Ini ada pertanyaan dari salah satu penonton setia kita, Apung Watimena. Hai Mbak Lucy, nanya dong, tanda kurung, kalau bisa dibacakan. 1. Apakah depresi bisa disembuhkan? 2. Sampai titik mana depresi sudah susah disembuhkan atau sudah tidak bisa disembuhkan? Siapa Kak Apang ya? Oke, terima kasih Kak Apang. Depresi itu bisa pulih, bisa dipulihkan dengan bantuan obat. Maka psikiater itu perlu juga pendampingan dan psikolog juga membantu. Gitu. Banyak orang yang bisa survive, bisa menjadi survivor depression dengan rutin minum obat. Kalau nggak rutin minum obat, nggak pakai antidepresan, ya wes gitu terus. Dibantu dengan konseling ya, karena mereka itu tidak tahu bagaimana caranya mengelola rasa sedihnya dan mengembalikan rasa kepercayaan dirinya, itu juga perlu konseling. Maka itu penting, itu sih. Yang terpenting adalah konseling dan obat, medication. Berhentinya sampai kapan tergantung dengan dokternya dan tergantung dengan psikolognya. Kalau dia sudah bisa mandiri untuk mengatasi masalahnya, maka selesai. Gitu. Berbeda sama orang skizofrenia ya. Skizofrenia itu obat seumur hidup. Yang sudah ada halusinasi, delusi itu harus minum obat seumur hidup. Gitu. Begitu.
Sudah atau ada lagi? Saya mau tanya Kak, Iya. jadi saya tadi sempat mikir, apakah orang gangguan jiwa itu termasuk depresi? Jadi depresi ini apakah gangguan jiwa? Tapi kalau menurut saya pribadi, sabar, saya terangkan dulu. Depresi ini belum menjadi sakit jiwa, belum kan? Depresi ini kayak gejala awalnya gitu kan. Nah, dari depresi-depresi yang tadi yang sudah Kak Lucy jelaskan, itu mana yang lebih cepat bisa membuat itu sudah sakit jiwa gitu? Oh ini kamu kena. Oh, jadi, iya. jadi pikiran saya orang sakit jiwa itu udah kayak orang gila gitu. Gitu. Nah dari depresi-depresi yang tadi itu mana yang cepat, mana yang kemungkinan lebih cepat bisa membuat orang itu gangguan jiwa. Oke. Terus ada lagi yang kedua. Banyak. Orang yang sudah ingin melakukan percobaan bunuh diri, itu apakah dia sudah termasuk bisa disebut gangguan jiwa atau yaitu sakit jiwanya gitu. Ya mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Mungkin yang dimaksud adalah depresi itu baru gejala ya. Iya Kak, maksudmu gitu? Oh ya, oke. Karena yang Bayu tangkap bahwa sakit jiwa itu kayak orang schizofren gitu ya. Yang Oke. Sebenarnya gangguan kesehatan mental itu banyak sekali. ADHD, autism, learning disabilities, disleksia. Terus orang psikopat, schizofren, bipolar, borderline personality disorder, BPD. Depresi itu termasuk dalam salah satu gangguan jiwa. Depresinya sendiri. Depresi itu merupakan gangguan jiwa. Jadi sendiri dia. Ada gangguannya sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya comorbid, misalnya bipolar with depression. PTSD with depression itu bisa. Jadi dua. Dia satu orang itu bisa menghidap dua. Mungkin kayak kita sakit diabetes dan jantung. Gitu, itu bisa dua. Gitu, bisa dipahami nggak? Jadi depresi itu sendiri dan ada banyak sakit jiwa yang lainnya yang kemungkinan juga punya gejala yang sama dengan depresi itu. Misalnya PTSD, sama ada pemikiran untuk bunuh diri dan lain sebagainya ada juga. Gitu. Tapi depression itu sendiri, berdiri sendiri. Tapi orang lain dengan gangguan kesehatan mental yang lain punya juga simptom depresi itu. Gitu. Betul. Kalau sudah punya pemikiran untuk bunuh diri, bukan sakit jiwa ya. Saya sukanya lebih senang, lebih lembut itu gangguan kesehatan mental atau gangguan psikologis. Iya. Ya awamnya gitu sih, gangguan jiwa. Yang di menur, yang orang diajak ngomong nggak nyambung itu termasuk gangguan kesehatan mental, schizophrenia, mostly. Kebanyakan memang orang yang di menur itu seperti itu, gitu. Tapi ada juga yang di menur untuk anak-anak itu ada, misalnya untuk terapi ADHD, terapi autism, atau terapi untuk anger management gitu-gitu. Begitu sih. Bisa dipahami Bayu? Atau nggak apa-apa, tanya aja.
Bisa ya, oke. Ya, silakan. Tes. Oke. Mau minta saran aja. Oke. Jadi aku punya temen di SMA yang dulu tuh waktu SMA sebenarnya baik-baik aja. Maksudnya ya kayak anak normal pada umumnya kayak kita berteman. Teman dekat. Terus ketika udah kuliah, ternyata ngidap BPD tadi, BPD tadi. Jadi sering. Tapi aku taunya ternyata dia udah lumayan parah. Maksudnya udah sering barcode dan lain-lain gitu. Nah sekarang sih sudah mendingan. Tapi dia anaknya yang jarang mau cerita gitu kak. Maksudnya kalau kita nemenin pun kalau lagi teleponan dan lain-lain, dia nggak mau terbuka untuk menceritakan masalahnya. Jadi kita bingung mau bantu dari sisi mana gitu. Jadi yang cuman kami lakukan ya cuman ngajak main-main, misal ngajak nge-warnet dan lain-lain. Have fun aja. Gitu. Tapi kira-kira selain itu apa yang bisa kita lakukan sebagai temannya untuk membantu dia meringankan bebannya gitu mungkin. Itu kak, itu yang mau kutanyakan. Cowok ya temannya? Cowok, benar. Oke. Harus ditekankan cowok atau cewek? Sudah kena BPD lagi, berarti waktu SMA BPD? Setelah COVID sudah didiagnosa ke psikiater? Dia henti obat kali? Masih ngobat? Masih? Counter lagi? Berarti belum pulih dia sebenarnya. Bagaimana caramu untuk membantunya? Oh. Sebenarnya dia itu sudah tertolong dengan psikiaternya sih. Tapi alangkah lebih baik sebenarnya disarankan ke psikolog juga, karena untuk membantu regulasinya itu loh, regulasi emosinya. Gitu. Kalau sebagai teman, apakah temannya jauh? Maksudnya dekatan atau teman dekat? Ya sih, biasanya ditemani, diajak ngobrol. Kalau memang dia nggak mau cerita, ya sudah, nggak apa-apa. Karena itu bukan bukan bagianmu. Bagianmu adalah menawarkan diri. Once dia nggak mau cerita, ya oke, nggak apa-apa. Just make sure kalau dia ada apa-apa, you are here to help, gitu sih. Gitu. Kadang-kadang kita akan menemui situasi kayak gitu teman-teman. Ada teman yang tidak mau cerita, meskipun kita tahu seberapa sulitnya dia. Tapi lakukan aja yang menjadi bagianmu. Mereka tidak mau cerita itu bukan ada di dalam kontrolmu. Kontrolmu adalah apa? Kamu bisa memberikan bantuan, menawarkan bantuan. You are here to listen. Bukan untuk menjadi seorang hakim. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, harus seperti ini. Malah memberikan solusi yang tidak diperlukan. Gitu. Jadilah pendengar aja sih yang terpenting itu. Begitu. Silahkan Nathan. Kalau tes halo. Mau nanya kalau misalnya adakah gangguan jiwa yang mengidap itu dia mati rasa? Apanya yang mati rasa? Mati rasa. Apanya yang mati rasa? Dianya, orangnya. Oh. Dalam arti kayak orang itu tuh nggak merasakan, kayak dia bisa ketawa, bisa sedih, apa segala macam. Tapi ujung-ujungnya perasaan itu kayak lewat aja gitu. Jadi nggak bisa merasakan emosi. Merasakan, cuman terkadang kayak kosong gitu. Kosong. Oke. Ini teman dekat atau pengalaman pribadi? Tidak bisa dijawab. Oke, kalau sebenarnya kalau teman biasanya Nathan akan bisa ceritakan lebih lanjut. Mungkin ada apa pengalaman sebelumnya, apa masa lalunya, seperti apa gitu. Ataukah memang dia sering menghambat emosi, jadi tidak membiarkan emosi itu dirasakan, dihambat semuanya.
Tapi perlu hati-hati sebenarnya, karena kalau menghambat emosi ya jatuhnya dia sulit untuk regulate emotionnya. Mungkin karena kita bilang bahwa itu hampa, sebetulnya karena kita itu sedang dalam kontrol untuk tidak merasakan emosi tersebut. Misalnya Nathan lagi marah, tapi tidak mau menunjukkan marah, ditekan. Jadinya kosong, ya biasa aja lah. Kalau ditanya marah apa enggak. Tapi itu sedang berusaha untuk ditekan. Itu bukan gangguan jiwa sih, tapi mungkin lebih ke ada hambatannya dalam meregulasi emosi atau mengelola emosi. Seperti itu sih. Tambahan Kak, boleh. Kalau begitu bagaimana cara melepaskan perasaan-perasaan yang terhambat itu? Dengan cara yang sehat, yang adaptif. Karena takutnya ketika itu terus dihambat, takutnya nanti kita menyakiti orang lain. Maka salah satu caranya tadi, ini dia, latihan relaksasi. Dan perlu konseling sebetulnya, karena mungkin ada tanda-tandanya punya hambatan regulasi emosi, maka perlu konseling sebetulnya. Lalu meminta pertolongan itu penting ya. Dan olahraga, istirahat cukup gitu. Tapi yang penting yang saya sarankan sebetulnya adalah konseling, karena mungkin itu sudah ada tanda-tanda seseorang tersebut itu punya hambatan dalam mengelola emosi. Seperti itu. Mungkin kesulitan juga mengidentifikasi emosinya. Kalau lagi marah tidak mau bilang marah, kalau lagi sedih tidak mau bilang sedih. Tapi justru ya itu kesulitan aja untuk mengetahui emosinya. Gitu sih. Terjawab? Gak apa-apa kalau mau konseling. Boleh. Gratis sekali, free trial satu kali. Besoknya membayar. Enggak. Nah. Boleh. Ini kayaknya berat ya. Jadi saya harus siapkan ini. Jadi pertanyaannya, apakah obsesi yang berlebihan itu bisa disebut mental disorder? Contohnya, ada seorang perempuan, dia terobsesi sekali sama Jungkook. Dia DM Jungkook, tapi Jungkook gak pernah notice dia DM sampai hai sayang selamat pagi, udah makan belum, udah ini belum, tapi dia hanya sepihak gitu. Apakah itu sudah termasuk dalam mental disorder? Apakah itu hanya obsesi? Seperti saya contohnya obsesi dengan Messi, saya suka lihat Messi main, tapi nggak sampai ngechat itu. Tapi kalau sampai ke tahap yang selanjutnya kayak contoh dia suka cewek, tapi dia nggak berani untuk chat cewek itu, dia chat dirinya sendiri atau nggak dia chat ke media yang lain untuk memastikan perasaannya itu terpuaskan, dia berani untuk mengatakan. Apakah itu sudah mental disorder atau dia hanya obsesi belaka gitu? Thank you. Kalau fans sebenarnya nggak apa-apa, fans aja suka nggak apa-apa. Kalau bahaya itu sampai dia halu nikahin dia lah, pokoknya halu lah. Dan obsesinya itu tidak wajar ya. Mungkin sampai ngampiri ke Korea di depan rumahnya, camping di depan rumahnya, atau ngasih boneka tapi isinya kamera, itu baru bahaya, namanya obsesi. Tapi selama kita suka aja, in control fangirling biasa lah, atau ya itu enggak apa-apa. Mungkin obsesi yang terkait cinta itu juga termasuk dalam delusi ya, delusi cinta, delusi eros. Jadi kita kita percaya bahwa orang lain itu suka sama kita. Kayak contohnya kasusnya siapa ya yang viral di Twitter itu namanya? Jadi ada perempuan asal Malang atau Surabaya ya, yang diobses sama satu cowok ini lewat Twitter. Siapa namanya ya? Syahrul apa sih? Cowoknya depannya S kalau enggak salah. Itu baru gangguan jiwa. Ya itu termasuk gangguan, karena itu sudah sampai mengganggu orang lain. Ingat bahwa gangguan kesehatan mental itu salah satunya adalah mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah satunya mengganggu orang lain gitu. Kalau itu sudah termasuk sih
gangguan jiwa, termasuknya dalam halusi dan delusi. Mungkin punya psikotik juga rasanya Mas S itu. Begitu. Sudah ya kayak tampaknya ya, sudah habis. Sudah. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Selamat sahabat, selamat sore.